Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tubagus Maulana dari Prodi S1 Manajemen 2020. Di dalam video kali ini saya akan menerangkan tentang pendapat para ulama dan dalil tentang berwudu. Para ulama berbeda pendapat soal hukum tertib dalam wudu. Yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Daud Az-Zahir, Imam Malik, dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, tertib hukumnya sunnah. Artinya, jika seseorang berwudu tidak sesuai dengan urutan wudu pada umumnya, maka wudunya tetap sah. Mereka berpedoman pada surat Al-Maidah ayat 6. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghatafkan antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lainnya menggunakan huruf wawu. Sementara huruf wawu tidak berfaedah at-tartib atau urutan. Karenanya dengan cara apapun seorang berwudu, tertib atau tidak wudunya tetap sah. Selain itu, mereka berpegangan pada hadis riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu annahu sallallahu alaihi wasallam ghassala rajulai salasa summa masha ra'sah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua kakinya 3 kali, lalu mengusap kepalanya. Pada hadis di atas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua kakinya terlebih dahulu, baru kemudian mengusap kepalanya. Ini menunjukkan bahwa tertib bukan merupakan kewajiban ataupun rukun wudu, melainkan hanya sebatas kesunahan saja. Kedua, menurut Imam As-Syafi'i, Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri, dan Imam Ahmad bin Hanbal, tertib merupakan rukun wudu. Artinya, seseorang yang berwudu tidak sesuai dengan urutannya, wudunya tidak sah. Mereka juga berpedoman pada surat Al-Maidah ayat 6. Pada ayat itu dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut anggota wudu yang diusap atau kepala berada di antara anggota-anggota wudu yang dibasuh, muka, tangan, dan kaki. Sedangkan dalam tradisi bahasa Arab, hal-hal yang sejenis selalu disebutkan berbarengan. Tradisi ini tidak akan diubah kecuali karena ada maksud tertentu, yaitu melaksanakan wudu sesuai dengan urutan tersebut. Di samping itu, mereka juga berpegangan pada kebiasaan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para tabi'in, bahwa mereka selalu berwudu sesuai dengan urutan wudu pada umumnya. Ini merupakan penjelasan akan kewajiban tertib dalam wudu. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "An Aisyah radhiyallahu an qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammun fi tan'alih wa tarajjalih wa tu'urih wa fi saynihi kullih." Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan bagian yang kanan ketika mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala urusan lainnya. Selanjutnya, perbedaan cara berwudu menurut 4 imam ahli sunnah wal jamaah. Pertama, niat, yaitu menyengaja untuk melakukan suatu pekerjaan. Niat dilakukan ketika pertama kali mencuci wajah. Semua ulama sepakat bahwa niat termasuk dari rukun wudu, kecuali Hanabilah, pengikut mazhab Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hanbal, yang berpendapat bahwa niat adalah syarat. Oleh karena itu, niat dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Sedangkan menurut Imam Malik berpendapat bahwa menggosok-gosok hukumnya wajib, bukan sunnah. Yang keenam, mengusap 2 telinga luar dan dalam dengan air yang baru. Menurut Imam Hanafi, pengikut mazhab Imam Hanafi berpendapat bahwa makruh hukumnya mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya. Namun, hendaklah mengusap dengan air yang telah diambil untuk mengusap kepala. Menurut Imam Hanbal berpendapat bahwa mengusap kedua telinga hukumnya wajib karena ia masuk dalam batasan wajah. Dan yang ketujuh, memperluas gurah dan tahzil. Gurah adalah mengusap bagian depan dari kepala melebihi dari bagian yang wajib ketika membasuh muka.
Sedangkan tahjil adalah mencuci tangan sampai siku dan kaki sampai di atas kedua mata kaki. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Niat yang hukumnya wajib yaitu niat yang kita hadirkan dalam hati pada saat kita membasuh wajah. Adapun niat yang dilafazkan sebelum wudu, itu hukumnya hanya sunnah. Maka sah atau tidak sahnya wudu kita itu tergantung pada niat yang terlintas dalam hati ketika membasuh wajah kita. Dalam mazhab Ka'asyifatul Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani, niat dalam hati itu minimal menyebut sebagai berikut. Saya niat berwudu untuk mengenakan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Adapun bagi orang yang uzur atau sudah sepuh selalu keluar air kencingnya karena penyakit dan lain-lain, maka niatnya saya niat berwudu untuk membolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Dan bagi para yang perbaharui wudunya, maka niatnya cukup dengan mengucapkan saya niat berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh wajah. Selanjutnya rukun wudu yang kedua adalah membasuh wajah, yang batasannya wajah adalah bagian atas kening tempat wudunya, tempat tubuhnya, rambut sampai bagian dagu. Bagi yang punya jenggot tipis, wajib meratakan air ke bagian luar dan dalam jenggot. Namun jika yang jenggotnya lebat, maka cukup bagian luarnya saja yang terkena air. Kemudian dari bagian telinga kanan sampai telinga yang kiri, semua disebutkan ini harus terkena basuhan air. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Rukun wudu yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku, tidak ada aturan khusus cara membasuhnya. Boleh dari ujung jari kemudian ke arah siku atau juga sebaliknya dari siku menuju ujung jari tangan. Yang terpenting adalah meratakan air pada kedua tangan. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Rukun wudu yang keempat, mengusap sebagian kepala. Para ulama Syafi'iyah membolehkan usapan sebagian kepala walaupun hanya beberapa rambut saja yang terkena usapan. Tidak harus semua kepala yang diusap. Misalnya depannya saja yang terkena air. Lalu yang keenam, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Rukun wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Maidah ayat 6 yang sebelumnya sudah saya bacakan dan artinya saya bacakan. Sunnah wudu di mazhab Syafi'i, yang pertama menghadap kiblat. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muzhab dan kitab Al-Fiqhu Al-Manhaj ala Mazhabi Al-Imam Asy-Syafi'i disebutkan bahwa disunahkan ketika berwudu untuk menghadap ke arah kiblat, sebab arah kiblat adalah termasuk arah yang mulia. Sehingga disunahkan untuk menghadap kiblat, namun jika tidak bisa menghadap kiblat, maka tidak mengapa, wudunya tetap sah. Hanya saja tidak mendapatkan pahala sunnah menghadap kiblat. Yang kedua, bersiwak. Dan yang ketiga, membaca basmalah. Di dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuijah disebutkan bahwa termasuk sunnah wudu adalah membaca basmalah sebelum berwudu. Dalilnya adalah hadis Hasan riwayat Imam An-Nasa'i dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwudulah dengan menyebut nama Allah. Yang keempat, melafadzkan niat wudu. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhsab karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa disunahkan melafadzkan niat wudu sebelum wudu. Biasanya lafaz niat wudu yang diucapkan redaksinya sebagai berikut: Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Hal ini dilakukan agar bisa membantu niat dalam hati karena membasuh wajah. Yang kelima, membasuh kedua telapak tangan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu dari kalian bangun dari tidur, maka janganlah memasukkan kedua tangan ke dalam wadah air hingga dia mencucinya terlebih dahulu, sebab dia tidak tahu
Di mana tangannya? Dari mana tangannya tadi malam atau kemarin habis ngapain terkena najis yang tercampur oleh air tersebut. Yang keenam, berkumur-kumur. Di dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu adalah berkumur-kumur. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Hurairah bahwa Utsman radhiyallahu anhu meminta air wudhu, lalu berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung yang menghembuskan keluar. Kemudian Utsman berkata, saya melihat Rasulullah SAW seperti wudhuku ini. Yang ketujuh, istinyak. Di dalam istinja di dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu adalah menghirup air ke dalam hidung atau disebut dengan istinja bahasa kitanya. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Humrah bahwa Utsman radhiyallahu anhu meminta air wudhu, lalu berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung dan menghembuskan keluar. Kemudian Utsman berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti wudhuku ini. Yang keempat, mengusap seluruh kepala. Di dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja disebut bahwa termasuk sunnah wudhu adalah mengusap seluruh bagian kepala. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Yazid bin Asim radhiyallahu anhu tentang cara berwudu. Dia berkata, Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari muka ke belakang dan dari belakang ke mukanya. Dalam lafaz ini beliau mulai dari bagian depan kepalanya sehingga mengusapkan kedua tangannya sampai pada tengkuknya, lalu mengembalikannya ke bagian semula. Yang kesembilan, mengusap kedua telinganya. Di dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW mengusap kepala dan dua telinganya. Beliau memasukkan kedua jari telunjuk ke bagian dalam daun telinga sehingga kedua jempolnya ke bagian luar daun telinganya. Beliau mengusapkan sisi luar dan dalam telinganya. Yang ke-10, menyela jenggot dan jari. Di dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja disebutkan bahwa sunnah wudhu adalah menyela jenggot yang lebat, menyela jari-jari dan tangan dan kaki. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW berwudhu mengambil secukupnya dari air dan memasukkannya ke bawah dagunya dan meresapkannya air ke jenggotnya. Beliau bersabda, beginilah Tuhanku memerintahkanku. Yang ke-11, mendahulukan bagian kanan. Bagian tubuh yang paling kanan. Di dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu adalah mendahulukan bagian kanan baru kemudian kiri. Yang ke-12, membasuh dan mengusap 3 kali. Jadi setiap tubuh yang berwudhu dibasuh masing-masing 3 kali. Bukan kanan dulu kiri dulu, bukan seperti itu, yaitu kanan dulu 3 kali baru kiri dulu 3 kali. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang tata cara dan pendapat para ulama tentang berwudhu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.